Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asriatul Khalifah, peserta Latsar Angkatan 17 dari KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya akan membahas jurnal saya yang berjudul tentang komitmen mutu. Komitmen mutu pada ASN yaitu tentang janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa yang berupa ukuran untuk menilai baik dan buruknya. Bidang apapun itu menjadi tanggung jawab ASN, khususnya untuk semua yang mesti dilaksanakan secara optimal agar memberikan kepuasan terhadap stakeholder itu sendiri. Nah, kalau di dalam komitmen mutu itu terdapat dua nilai-nilai dasar. Yang pertama yaitu tentang efektivitas. Efektivitas layanan ini selalu menjadi tema yang menarik karena selalu menjadi sorotan untuk penilaian atau capaian kinerja dari sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan. Efektivitas ini menunjukkan terdapatnya ketepatan capaian target yang dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Nah, menurut Richard di dalam Tita Maria Candida tahun 2010, efektivitas organisasi itu berarti sejauh mana organ tersebut itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau berhasil mencapai tujuan dengan apapun yang dikerjakannya gitu. Efektivitas organisasi juga berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Nah, selain efektivitas, kita juga harus menjaga efisiensi ya. Efisiensi ini berkaitan sekali dengan efektivitas. Efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya, dan yang harus dibayarkan dan juga tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Nah, kalau efektivitas tadi itu menunjukkan ketepatan, sedangkan efisiensi ini menunjukkan prosesnya. Di dalam komitmen, kita juga harus terdapat inovasi, menunjukkan adanya kreativitas dari ASN untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan harus berbeda dari sebelumnya. Untuk terus tetap berinovasi, kita harus bisa untuk memunculkan ide-ide atau gagasan baru yang kita dapatkan dari pengalaman. Nah, pengalaman ini biasanya akan membuat kita memunculkan ide atau yang selanjutnya itu bisa kita wujudkan dalam hal inovasi gitu ya. Nah, di sini ada 3 cara untuk berpikir kreatif dan kritis. Yang pertama yaitu kita harus meluangkan waktu kita untuk mengembangkan skill kita. Soft skill dan hard skill itu penting sekali untuk seorang ASN, jadi kita harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu yang kedua yaitu keluar dari zona nyaman. Nah, ini penting banget karena keluar dari zona nyaman itu kita berusaha untuk selalu lebih baik. Kita selalu berusaha untuk berinovasi dan membuat sesuatu yang baru gitu ya. Lalu free write, yang ketiga yaitu free write ini menuliskan semua gagasan-gagasan atau ide kita di dalam sebuah buku. Jadi nggak cuma hanya menuliskan, tapi nanti kita juga bisa mewujudkannya. Jadi dengan menulis itu kita bisa mengingat apa-apa saja yang ingin kita capai dan kita harus mewujudkan itu dengan sebuah inovasi. Nah, ini ada sebuah quotes dari Steve Jobs. Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Nah, jadi kita tuh harus melihat inovasi itu sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah sebuah kesempatan untuk kita dapat lebih maju dan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi inovasi itu bukan sebuah tantangan. Seperti raksasa Apple yang kita ketahui sekarang, mungkin dari kita juga sudah banyak yang memakai produk Apple. Nah, produk Apple ini selalu berinovasi setiap tahunnya, mengeluarkan produk baru yang sampai produknya tersebut itu sangat dicari orang lain. Dari sebelum launching, mereka sudah pada antri ya, jadi udah pada pre-order duluan gitu ya. Nah, ini adalah wujud inovasi yang diciptakan Steve Jobs pada merek Apple. Dan harus kita tiru juga semangatnya Steve Jobs untuk mengembangkan produk-produk. Nah, setelah inovasi, kita juga harus menjaga kualitas atau mutu ya. Jadi ketika sudah ada efektivitas, efisiensi, dan ide, kita harus melengkapinya dengan mutu layanan. Mutu layanan ini ditunjukkan dengan adanya kinerja yang optimal dalam melayani dengan sepenuh hati,
membuat customer merasa puas itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang komitmen mutu. Semoga kita semua selalu bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.